Tuhan kita Tuhan yang baik, Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Nah, saya mau ajak kita untuk membaca dari kitab Habakuk. Ya. Tapi saya cuma baca beberapa ayat saja. Ya. Habakuk 2 ayat 1 yang pertama itu. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, kalau kita baca Nabi Habakuk itu ya memang nabi ya, mendengar Tuhan berbicara lalu menyampaikan. Tapi bagaimana dia bisa mendengar? Pasti dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita pelajari dari pasal 1, nanti pasal 2, pasal 3, kita akan melihat bahwa Habakuk ini seorang yang suka berdoa. Dan doa itu adalah komunikasi dua arah. Enggak hanya ngomong, tapi juga mendengar. Tuhan mau menyampaikan apa? Menantikan. Makanya dikatakan di sini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Itu kayak menara doa begitu. Tapi untuk melihat ke dalam dunia roh. Dan berdiri tegak di menara. Tempat yang tinggi, yang bisa melihat ke segala arah. Kalau zaman dulu tuh ada benteng, misalnya di Jericho, lalu ada menara yang untuk bisa mengamati. Jadi Habakuk ini mau bilang, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, aku mau berjaga-jaga, aku mau mengawasi. Dan tidak hanya berdiri, tapi berdiri tegak. Kita yang pernah ke menara doa kita tahu ya. Kadang kita berdiri, nanti kita duduk, berlutut. Tentu sesuai dengan mungkin ekspresi dari iman kita waktu berdoa atau nyanyikan satu lagu. Tapi kalau Habakuk bilang mau berdiri tegak, artinya dia itu siap. Bukan sekedar datang sebagai kewajiban misalnya. Tapi kalau tentara pun kalau dia sedang bertugas, apalagi Kopassus misalnya kalau di Indonesia, apalagi yang ditugaskan jadi pas pampres, dan mungkin juga yang bertugas di depan istana itu berdiri tegak begini. Artinya memang serius, tidak sekedar doa. Dan dia bilang, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Jadi dia menantikan tanggapan Tuhan atas apa yang sudah dia sampaikan. Karena dikatakan di sini, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi memang dia ini seorang pendoa. Dia berdoa tidak satu arah, tidak hanya minta betul tetap begitu. Tapi setelah itu dia menantikan, dia berdiam diri, dia tunggu Tuhan mau ngomong apa. Ya, jadi tidak hanya mengangkat tangan berdoa, tapi juga mungkin ada Alkitab di sini. Ya, seringkali saya juga seperti itu, walaupun sekarang lebih banyak pakai gadget. Cuma kelemahannya kalau gadgetnya tidak dibuat flight mode, nanti masuk WhatsApp mengganggu. Nah, itu seringkali mengganggu konsentrasi. Ya. Saya banyak baca penelitian bahwa kita manusia tidak mungkin bekerja dengan efektif kalau simultan. Ya, kita bisa bilang kita bekerja paralel, ini pindah ini, nggak bisa. Harus fokus satu, selesai baru pindah lagi, baru efektif. Jadi kalau lagi doa, baca Alkitab, ada WhatsApp masuk, kita sebenarnya kehilangan banyak. Nah, saya mau bacakan ayat-ayat selanjutnya, ya. Habakuk 2, ayat 1 tadi sudah, ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, ini dia jawaban Tuhan. Tuliskanlah penglihatan itu. Jadi setelah mendengar, tahu,
Apa yang Tuhan tunjukkan dalam vision, dalam penglihatan, itu dicatat. Saya tidak tahu berapa banyak kita yang suka berdoa, kita punya catatan. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Saya punya, walaupun gak selalu saya catat. Dari zaman saya kuliah dulu, masih ada renungan harian. Itu kan bagian dari doa. Saya bahkan dikirimkan buku doa, ya, ada teman kasih, bagus sekali. Ada tanggal, ada ayat yang dinaikkan doa apa, jawabannya kapan, bagus sekali. Tuhan bilang tuliskan penglihatan itu. Dan tidak hanya tuliskan, ukirkan itu pada loh-loh. Ini zaman dulu kan kayak hukum Taurat dituliskan pada loh batu begitu. Tapi ini artinya itu enggak mudah dihapus. Kalau kita main ke pantai, kita bisa nulis-nulis di pantai, pasir pantai. Atau kita bangun istana dari pasir, nanti datang ombak, hilang. Kalau dikatakan ukirkan pada loh-loh, itu artinya supaya itu enggak hilang. Dan ada tujuan lain lagi supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Terjemahan lain bilang begini, orang yang membacanya segera berlari. Segera bertindak, tidak menunda-nunda. Itu sebenarnya rangkaian loh, orang minta didoain. Kalau minta kesembuhan memang kadang-kadang terjadi mujizat. Tapi semakin saudara dewasa, yang lebih sering sebagai jawaban doa adalah firman yang dia sampaikan. Dan itu harus dilakukan. Kadang-kadang butuh waktu sampai itu terjadi. Jadi kalau kita punya catatan itu, kita lihat, oh harus buat ini, segera lakukan. Dicatat bukan hanya untuk dibaca saja, tapi untuk kita lakukan. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Seringkali yang Tuhan janjikan gak langsung jadi. Ada waktunya. Waktunya bisa tergantung kita siap apa enggak. Tapi bisa juga itu menyangkut kerangka kerja Tuhan secara global. Contohnya Yusuf, waktu dia minta tolong sama kepala juru minuman. Tolong ya kasih tahu sama Firaun nanti supaya aku bisa lepas dari kurungan ini. 2 tahun dilupakan, sampai Mesir membutuhkan pertolongan, baru Yusuf muncul. Kalau dia muncul terlalu cepat, dia paling pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ketika dia muncul pada saat yang tepat, dia langsung jadi penguasa di Mesir. Jadi ada menyangkut waktu. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Alkitab berkata, untuk memperoleh janji Tuhan, dari Tuhan ada anugerah, tapi dari kita perlu iman. Sebab oleh kasih karunia, oleh anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Ada anugerah, ada kasih karunia, tapi ada iman kita. Tapi tidak cukup hanya iman. Karena Alkitab berkata oleh iman dan kesabaran memperoleh apa yang dijanjikan. Makanya dikatakan di sini, nantikanlah itu. Pasti datang. Enggak mungkin enggak. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Lalu ayat 4, nah ini ayat yang dikutip Paulus di perjanjian baru, nanti saya akan tunjukkan lagi. Ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
orang benar akan hidup oleh karena iman. The just shall live by faith. Definisi iman itu di Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan lain bilang iman itu menangkap sesuatu sebagai kenyataan yang tidak dapat ditangkap oleh indera fisik. Mata nggak lihat, hidung tidak mencium, kulit tidak merasakan, telinga tidak mendengar, lidah tidak mengecap, tapi iman bilang itu ada. Saya lihat Bapak Ibu ada di sini karena mata saya lihat. Kalau lampu ini mati, misalnya, saya nggak tahu ada orang apa enggak, karena saya nggak lihat. Tapi mungkin ada yang teriak, jadi saya tahu, oh ada orang. Mata saya nggak lihat, tapi telinga saya bilang ada orang. Di ruangan ini ada AC, mata saya nggak lihat, kecuali mungkin alatnya begitu ya. Tapi saya nggak lihat aliran AC itu. Bahkan karena saking halusnya saya nggak dengar. Tapi kulit saya merasakan sejuk, dingin. Jadi saya tahu AC-nya nyala. Ini air putih. Ya, kalau saya minum, kelihatannya putih, memang putih, air putih. Tapi bisa jadi waktu saya minum rasanya manis. Berarti ini dicampur gula. Mata saya nggak lihat gulanya, saya nggak dengar suara gula. Saya tidak bisa merasakan dengan kulit saya. Tapi lidah saya mengatakan ini manis, pasti ada gulanya. Ya, contoh lain, kalau kita, ya saya sering cerita ini karena ini berkesan. Ya, saya tinggal waktu masih SMP di satu daerah, lalu di depan rumah saya itu tiap sore ada tukang sate Padang yang lewat. Parkir di depan pagar saya, dia nggak pakai suara, nggak ngomong apa-apa, dia cuma keluarkan dia punya tungku, dia bakar, nyalakan arangnya, lalu dia ambil bumbunya 1 sendok, dia taruh di situ, dia kipas-kipas. Itu baunya kemana-mana, sampai ke kamar saya. Saya tahu ada tukang sate Padang. Suara saya nggak dengar, mata saya nggak lihat, indera saya yang lain tidak bisa mendetek, tapi hidung saya bilang ini bau sate Padang. Ada tukang sate Padang di depan. Dan tidak lama tetangga saya yang orang Padang dengan anak-anak akan keluar bawa piring. Dulu belum ada WhatsApp. Tapi orang bisa tahu ada sate Padang dari mana karena hidung mencium. Tapi kalau iman, itu kelima indera ini mengatakan tidak ada. Tapi iman kita bilang ada. Nah itu iman. Orang benar itu ditakdirkan hidup karena percaya pada Tuhan. Menggunakan imannya. Walaupun kalau sakit mungkin ke dokter, minum obat, tapi percaya bahwa kesembuhan dari Tuhan. Walaupun bekerja, punya gaji, tapi percaya bahwa sumbernya itu dari Tuhan. Sehingga walaupun banyak berita negatif, untuk tahun depan misalnya, kita percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus bilang, Bapa manakah di antara kamu yang memberikan ular atau kalajengking atau batu kalau anaknya minta roti, minta ikan. Jadi kalau bapamu di dunia tahu memberi yang baik buat kamu, apalagi bapamu yang di surga. Itu hidup karena percaya. Nah, Habakuk ini tidak hanya tulis ini ya, tapi salah satu ayat yang terkenal di antara ayat-ayat lainnya adalah Habakuk 3 ayat 17 dan 18 ya. Ini ayat yang terkenal. Sudah dibuat jadi lagu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
Pohon ara itu salah satu fungsinya menjadi obat. Ya. Pohon anggur tidak berbuah, anggur itu meriangkan hidup. Anggur itu mewakili sukacita di antaranya. Kalau pesta itu biasanya orang pakai anggur, karena anggur meriangkan hidup. Hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun itu salah satunya dipakai untuk minyak urapan, juga untuk kosmetik. Kambing domba terhalau dari kurungan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, itu jelas ya makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, itu kambing domba memberikan susu, juga memberikan pakaian, dari kulitnya kita buat pakaian. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya sapi kita makan dagingnya, kemudian dipakai juga untuk susunya kita pakai ya, kita minum, tapi juga dipakai untuk alat industri. Untuk mengirik gandum, membajak ladang sawah misalnya kalau di Indonesia. Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga artinya tidak ada obat atau obat habis, atau belum sembuh, belum sehat seperti yang diharapkan. Pohon anggur tidak berbuah artinya tidak ada sukacita. Nampaknya seperti itu. Mungkin sedang melewati lembah air mata. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Nampaknya dalam pelayanan tidak ada urapan. Lalu sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ya nggak ada makanan ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, nggak ada pakaian baru, ya, nggak ada susu, tidak ada lembu sapi dalam kandang, produksi menurun, tidak menghasilkan. Ayat 18 ini yang Habakuk ajarkan. Karena dia bilang, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lalu ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Coba cek di YouTube ya, rusa bagaimana dia berjejak di tempat-tempat tinggi. Itu mirip dengan kambing gunung. Kambing gunung tuh bisa dari tebing yang tinggi, dia bisa sampai di bawah itu dengan cara melompat-lompat gitu, zigzag begitu. Rusa mungkin gak seperti itu, tetapi dia punya kaki yang cukup terampil untuk naik di tempat-tempat yang tinggi. Dan Tuhan bilang, lewat Habakuk, dia itu membuat kaki kita yang percaya kepada dia seperti kaki rusa. Membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Lalu ada keterangan ini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Artinya ini dituliskan dengan serius sekali. Kata-kata ini dibuat untuk dinyanyikan atau diucapkan, ada iringan musik. Sangat serius Habakuk membuat ini. Lalu slide berikutnya ini ya. Saudara, ini menarik sekali ya. Saya ambil dari gambar di internet ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu ayat yang sama. Pelaut tangguh tidak lahir dari laut yang tenang, begitupun dengan orang hebat. Ia tidak lahir dari kenyamanan dan kesenangan, tetapi dari kesulitan dan air mata. Salah satu orang yang mau tidak mau diakui oleh dunia internasional adalah Nelson Mandela. Dia dipenjara 25 tahun, mungkin lebih, saya lupa persisnya. Tapi ketika akhirnya jadi satu negara, dia jadi presidennya. Dan ada cerita yang suka disebarkan di medsos, bagaimana ketika Nelson jadi presiden,
Dia panggil sipir penjara yang pernah menjaga waktu dia tuh di penjara. Dan sipir penjaranya tuh ketakutan setengah mati. Karena waktu Nelson Mandela sedang di penjara, dia sering dianiaya, kasar sekali. Makanannya mungkin dilempar. Ya. Maaf kata pokoknya dikencingin dan sebagainya. Saudara pernah bayangkan tuh kira-kira seperti apa itu? Itu nggak tahu apakah seperti Yusuf ketika jadi penguasa di Mesir. Kan nggak ditulis dia panggil istri Potifar gitu. Untuk peninjauan perkara kembali, kan enggak kan? Nah ini sipir penjara waktu ketemu Nelson Mandela, udah ketakutan setengah mati. Tapi Nelson Mandela bilang gini, saya cuma mau sampaikan bahwa saya sudah mengampuni kamu. Jauh sebelum saya ada di sini. Saudara, itu omongan seperti itu tidak pakai ayat, tapi dampaknya sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan, kenapa ada orang-orang yang kelihatannya sederhana, tapi waktu dia share sesuatu, kok bisa berdampak? Apa bedanya perkataan yang diucapkan oleh Marta dan Maria? Perkataannya sama. Marta bilang, Tuhan, jika engkau di sini, saudaraku pasti sembuh. Kira-kira seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Marta, ia akan bangkit. Iya Tuhan, ia akan bangkit nanti begitu. Lalu ketika Maria datang, Maria dari Betania, Tuhan, jika engkau di sini, saudaraku pasti sembuh. Pasti ia tidak mati. Kalimatnya persis sama. Tapi setelah itu, Yesus terharu, dia menangis, lalu dia tanya, di mana Lazarus dibaringkan? Lalu dia perintahkan, buka kubur itu. Dan dia berkata, ya, Lazarus keluar. Perkataannya sama, yang ngomong Marta dengan Maria sama persis kalimatnya. Tapi yang membuat Yesus langsung menangis, itu Maria. Nah, kita belajar karena Maria punya hubungan dengan Tuhan. Tapi orang-orang seperti Nelson Mandela, walaupun gak diceritakan, saya percaya dia dekat dengan Tuhan. Tapi dia melalui masa-masa yang sulit. Sehingga perkataan dia itu berbobot sekali. Pelaut tangguh tidak lahir dari laut yang tenang, begitupun dengan orang hebat, ia tidak lahir dari kenyamanan dan kesenangan, tetapi dari kesulitan dan air mata. Itu bedanya Daud dengan Saul. Daud melalui banyak hal. Saya ingat seorang hamba Tuhan bagikan, Saul dan Daud sama-sama diurapi oleh Samuel, nabi yang sama. Tapi bedanya, waktu Samuel mengurapi Saul, dia pakai buli-buli. Nggak tahu dari apa bahannya. Tapi waktu Samuel mengurapi Daud, jelas dikatakan itu tabung tanduk. Untuk buat tabung tanduk itu mesti ada korban. Jadi dari sejak awal pengurapannya udah beda. Saul menjadi raja atas undian, tapi Daud menjadi raja lewat korban demi korban demi korban. Sebenarnya baik Saul maupun Daud punya kesempatan yang sama. Karena sama-sama 40 tahun. Tapi keputusan untuk terus ikut Tuhan, Saul itu cuma kira-kira 2 tahun pertama pemerintahannya. Itu sebabnya kita nggak baca tulisan Saul, tapi tulisan Daud sangat banyak. Di kitab Mazmur juga banyak. Nah, kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya, saya dapat satu agenda doa yang saya bilang tadi ya. Dan di sampulnya ada gambar ini ya. Coba saudara lihat ya, ini ada yang tahu nggak nih gambar apa ini? Ya, di slide berikutnya. Ada yang tahu? Saya nggak tahu nih gambar apa. Saya tanya sama orang yang memberi dan dia kasih tahu. Ternyata waktu saya cek di ChatGPT memang ada. Ya,
Artinya itu slide berikutnya nih. God is greater than my highs and lows. Yang depan itu G, God, lalu tanda lebih besar, lalu tanda melambangkan puncak, lalu tanda melambangkan lembah. Tuhan lebih besar dari segala hal, baik saat kita ada di puncak maupun sedang berada di masa yang paling rendah di tengah lembah. Di Alkitab itu setidaknya ada 2 lembah, mungkin ada lagi yang lain. Lembah kekelaman. Itu yang Daud tulis di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu the valley of death, lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Lalu dia bilang lagi, ia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Di mana hidangan itu disediakan? Di lembah kekelaman. Dan Tuhan yang menyediakan. Bukan usaha Daud. Jadi tetap bisa menikmati hidangan walaupun ada di lembah kekelaman. Dulu ada hamba Tuhan pernah khotbah, ya, dan dia cerita masa-masa sulit yang dia hadapi. Tapi dia bilang, di tengah kesulitan itu Tuhan tetap hibur dia. Ada hal-hal yang Tuhan kasih sebagai kejutan demi kejutan. Sehingga dia bisa melewati semuanya dengan baik. Nah, Daud bilang, Tuhan menyediakan hidangan. Itu bukan nasi bungkus, bukan nasi kotak. Itu kayak saudara pergi ke restoran, duduk, lalu ada waiter datang, tanya mau pesan apa. Semua disediakan. Tuhan yang menyediakan. Lalu yang berikutnya Daud juga bilang, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada pengurapan yang memang diberikan waktu lewat lembah kekelaman. Itu lembah kekelaman. Yang berikutnya di Mazmur 84 ada yang namanya lembah air mata. Dibuat jadi lagu juga. The Weeping Valley, lembah air mata. Dalam terjemahan Indonesia itu lembah baka. Apabila mereka melewati lembah baka, lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi justru waktu lewat lembah air mata itu, karena ada Tuhan di dalam hidup kita, kita mengubah tempat yang tadinya penuh kesedihan itu menjadi tempat yang penuh pengharapan, penuh sukacita. Kalau saudara melayani kebaktian ibadah penghiburan, sebenarnya itu yang harusnya terjadi. Di mana ada saudara. Ada orang berduka memang, tapi kita, kehadiran kita karena Tuhan di dalam kita membuat mereka punya pengharapan dan ada sukacita. Saya kenal 3 hamba Tuhan yang 3-3-nya sudah di surga sekarang. Hebat sekali. Ya, saya bersyukur bisa kenal dekat dengan mereka. Mereka mewarnai kehidupan rohani di Indonesia ini. Walaupun mereka tidak pernah jadi pendeta. Mereka sekolah sekuler, ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang master of science. Yang satu waktu dia meninggal, itu seminggu mungkin ya,
di rumah duka. Itu orang dari seluruh Indonesia datang. Berbagai macam hamba Tuhan khotbah di situ. Sambil nangis karena hamba Tuhan ini telah Tuhan pakai menjamah hidup mereka. Saudara tahu waktu kita ngumpul itu, ini peti mati, saya duduk dekat situ. Yang lain hamba-hamba Tuhan ketawa-ketawa kita. Nggak ada duka. Kita mengenang bagaimana Tuhan memakai hamba Tuhan ini dan kita sama-sama pelayanan. Cerita berbagai hal yang nggak ada dukanya. Kecuali yang khotbah itu nangis karena merasakan jamahan Tuhan. Waktu hamba Tuhan itu membentuk, Tuhan pakai untuk membentuk dia. Jadi kadang-kadang ada lembah air mata, ada lembah kekelaman. Sebagian mungkin karena kesalahan kita. Sebagian bukan kesalahan kita, mungkin kesalahan orang lain. Paulus itu kena badai bukan kesalahan dia. Dia udah kasih tahu, jangan berlayar, bahaya ini. Tapi kapten kapal, perwira yang ada di atas Paulus itu nggak percaya. Kena badai airnya. Tapi Tuhan bisa bekerja, menolong. Jadi bukan soal siapa lagi penyebabnya. Kalau penyebabnya kita ya bertobat aja, minta ampun. Tapi kalaupun bukan kita, selalu Tuhan bisa buat jalan. Nah, slide selanjutnya, ini ternyata dibuat jadi kaos ya. Saudara mau cari dana buat kaos ini bagus kali ya. Ya, saya gabungkan itu gambar kaos, lalu di bawahnya tuh pin sebenarnya ya. Saya masukin di situ. Lalu ada ayat ya yang mengatakan di Roma 8 ayat 38 39. Ayatnya ini. Ini sebenarnya kalau saudara mau baca dari ayat 1. Bagus sekali. Di sini ada Roma 8 ayat 26 tentang berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Lalu Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Lalu ayat 37, kita ini lebih dari para pemenang. Baru ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini pernyataan iman Paulus. Nah, slide selanjutnya kalau kita lihat ya, ini perkataan Habakuk juga yang tadi ya. Orang benar hidup karena percaya. Lalu Habakuk 3 ayat 19 mengatakan Allah itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkanku berjejak di bukit-bukitku. Ayat ini, orang benar hidup karena percaya, dikutip oleh Paulus di Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya, bunyinya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan setiap pendeta atau setiap gembala, atau setiap nabi, bukan, tapi setiap orang yang percaya. Pertama-tama emang orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani itu artinya orang yang berbahasa Yunani, karena waktu itu Yunani lah yang menjadi bahasa internasional, kayak sekarang bahasa Inggris. Artinya Injil ini adalah the power of God bagi kita yang percaya. Tidak terbatas hanya orang-orang tertentu atau orang Yahudi saja, enggak, tapi bagi semua orang yang percaya. Baru Paulus bilang, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Yang cara kerjanya itu dari iman memimpin kepada iman. Itu kayak anak tangga, dari sini, terus step by step, step by step, step by step. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Bekerja, tetap bekerja. Kalau sakit ke dokter gak salah.
minum obat nggak salah. Tapi kita percaya Tuhanlah sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber berkat. Itu hidup oleh iman. Slide terakhir. Nah, ini yang perlu jadi PR kita. Bagaimana caranya? Yang pasti dua hal. Doa dan firman. Itu pasti. Setelah itu ada persekutuan, ada pelayanan. Tapi yang utama dua ini, kita dengan Tuhan itu doa, Tuhan bicara sama kita lewat firman. Bahkan yang kita doakan harus berdasarkan firman Tuhan. Gak bisa enggak. Kalau Tuhan jawab doa kita bukan karena Tuhan kasihan, bukan. Tapi karena ada dasar firman. Karena dibilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, ini kan menjelang akhir tahun. Saat kita untuk refleksi, lihat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan itu. Coba cek sejauh mana Tuhan sudah menjawab doa kita. Apapun kondisi kita saat ini, ingat baik-baik. Dia tetap setia. Dia mau menuntun kita senantiasa. Paulus bilang begini, kami punya roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Percaya itu dengan hati, lalu diwujudkan dengan perkataan, ngomong. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Isi hati kita dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Lalu biarkan itu meledak keluar lewat ucapan kita. Let the weak say, I am strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Let the poor say, I am rich. Biarlah yang miskin berkata, aku kaya. Karena itu ada janjinya. Ada firman Tuhannya. Roma 10 ayat 10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dalam doa kita, secara pribadi, memang kita utarakan kerinduan kita, keinginan kita. Tapi ingat baik-baik, ucapkan janji Tuhan. Yang menopang apa yang sedang kita doakan, sedang kita harapkan. Nyanyikan lagu-lagu yang memang menopang, menolong iman kita. Tuhan terima kasih, mari biar setiap firman yang kami dengar, kami camkan, kami ucapkan, kami renungkan itu Tuhan. Kami perkatakan itu, sehingga itu terwujud seperti yang kau janjikan bagi setiap orang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Dan kami mau katakan, aku kuat, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.